wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat, bahagia, dan semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Sita Nurul Hidayati Arifin dengan nomor induk mahasiswa 118-2020-233 dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5 kelas F, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Teddy Priyatna MAG dan yang terhormat Bapak Haji Yudi Irfan Daniel SSI MAG. Nah, teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, insya Allah saya di sini akan membahas tentang kebenaran ilmiah. Nah, pembahasan kebenaran ilmiah itu mempunyai 3 subjudul atau 3 submateri. Yang pertama tentang pengertian kebenaran, yang kedua tentang teori-teori kebenaran, dan yang ketiga tentang sifat dari kebenaran ilmiah tersebut. Nah, langsung ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian dari kebenaran. Nah, pengertian itu seperti yang kita ketahui bahwa pengertian itu biasanya dibagi menjadi 2. Ada pengertian menurut bahasa dan juga ada pengertian menurut istilah. Nah, kita masuk ke pertama, yaitu pengertian menurut bahasa. Kebenaran berasal dari bahasa Inggris yang yaitu truth. Nah, dalam bahasa Arab, kebenaran ini disebut juga al-haq atau bisa diartikan dengan nakid al-batil. Kemudian, apabila dalam kamus bahasa Indonesia ini, kebenaran ini menunjukkan pada sesuatu keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya atau sesuatu yang benar-benar adanya. Nah, kita yang kedua yaitu pengertian menurut istilah. Nah, banyak ahli yang mengemukakan dengan pengertian kebenaran menurut istilah. Salah satunya adalah F.H. Badli. F.H. Badli ini menyatakan bahwa kebenaran ialah kenyataan, karena kebenaran ini maknanya yang merupakan halnya, dan karena kenyataan ini merupakan halnya. Nah, jadi bisa kita simpulkan nih, kebenaran ini merupakan sesuatu yang cocok atau benar dengan keadaan yang sesungguhnya atau sesuatu yang memang fakta. Dan kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang teori-teori dari kebenaran. Nah, teori-teori kebenaran ini yang pertama ada teori korespondensi. Nah, teori korespondensi ini berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan itu bisa dianggap benar apabila berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju. Nah, jadi teori ini menyatakan bahwa kebenaran ini merupakan adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataannya. Nih, salah satunya Semarang merupakan ibu kota dari Jawa Tengah. Nah, itu bisa disebut dengan kebenaran apabila si Semarang itu memang benar-benar ibu kota dari Jawa Tengah. Nah, jadi si kebenaran ini berasal dari pernyataan. Kan tadi ada dulu pernyataan bahwa Semarang itu merupakan ibu kota dari Jawa Tengah. Nah, bisa dikatakan kebenaran apabila memang sesuai dengan faktanya. Emang kan faktanya bahwa Semarang itu merupakan ibu kota dari Jawa Tengah. Kita masuk ke teori yang kedua nih. Teori yang kedua yaitu teori koherensi. Nah, teori ini berpendapat bahwa suatu pernyataan ini disebut benar bila sesuai dengan jaringan konferensi dari pernyataan-pernyataan yang dihubungkan secara logis. Jadi, teori ini hampir sama dengan teori yang pertama. Tetapi, si teori ini menyatakan bahwa pernyataan ini bisa disebut dengan kebenaran apabila sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang lain yang sudah kita ketahui. Contohnya nih,
semua manusia ini membutuhkan air. Ahmad adalah seorang manusia, jadi Ahmad membutuhkan air. Jadi misalnya pernyataan ini, Ahmad ini membutuhkan air. Nah, ini tuh bisa disebut kebenaran karena memang semua manusia ini membutuhkan air. Jadi ada pernyataan sebelum si pernyataan yang pertama itu muncul, begitu. Langsung kita ke teori yang ketiga, yaitu teori pragmatisme. Nah, teori pragmatisme ini bisa kita simpulkan sebagai teori yang menyatakan bahwa pernyataan ini bisa dianggap benar apabila pernyataan ini mempunyai kegunaan praktis di kehidupan masyarakat. Contohnya saja, ada anggapan bahwa Fakultas Tarbiyah ini merupakan fakultas favorit. Mengapa disebut fakultas favorit? Karena pada kenyataan ini Fakultas Tarbiyah ini menghasilkan guru yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga nantinya bisa mendapatkan sertifikasi guru. Begitu. Teman-teman, kita ke teori yang keempat, yaitu teori performatif. Ya, teori ini menjelaskan bahwa pernyataan ini dianggap benar apabila si pernyataan ini menciptakan realitas atau kebenaran. Nah, jadi bukan pernyataan ini mengungkapkan realitas, tapi si pernyataan ini menciptakan suatu realitas nih. Seperti contohnya, ada SK yang berbunyi, dengan ini saya mengangkat Anda sebagai manajer perusahaan alim rugi. Nah, dengan pernyataan ini maka terciptalah realitas bahwa si seseorang ini diangkat menjadi manajer dari perusahaan. Jadi si pernyataan ini menciptakan realitas, jadi bukan mengungkapkan realitas, begitu. Kemudian kita ke teori yang kelima. Nah, teori kelima ini menyatakan bahwa agama sebagai teori kebenaran. Nah, mengapa agama ini bisa disebut dengan teori kebenaran? Karena manusia ini merupakan makhluk yang mencari kebenaran. Nah, salah satu yang dicari atau dilihat oleh manusia untuk mencari kebenaran itu agama. Nah, maka apabila kita jadikan agama sebagai teori kebenaran, maka wahyu yang bersumber dari Tuhan merupakan sumber dari kebenaran itu sendiri. Jadi, apabila kita membahas tentang agama sebagai teori kebenaran, maka kebenaran yaitu sesuatu yang sesuai dengan agama atau wahyu. Nah, jadi tidak disebut sebagai kebenaran atau tidak bisa kita namai kebenaran apabila sesuatu itu tidak sesuai dengan ajaran agama atau wahyu atau tidak ada dalam kitab suci, begitu. Teman, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang sifat dari kebenaran ilmiah. Nah, sifat dari kebenaran ilmiah ini ada 3, yaitu yang pertama, strukturnya rasional dan logis. Nah, arti dari struktur ini, rasional dan logis ini, adalah kebenaran dapat dicapai berdasarkan kesimpulan logis atau rasional dari proporsi atau premis tertentu dan juga harus bisa diterima oleh akal sehat atau akal yang logis. Nah, jadi struktur dari kebenaran ilmiah ini harus bisa diterima oleh akal sehat dan juga berasal dari persepsi atau proporsi tertentu yang juga rasional. Nah, yang kedua yaitu isi empiris, yaitu kebenaran ilmiah itu harus sesuai dengan keadaan yang nyata, maka harus diuji secara empiris atau diuji sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, kemudian ada sifat yang ketiga. Apa sih sifat yang ketiga? Sifat yang ketiga yaitu isinya pragmatis. Nah, isinya pragmatis itu dimaksud, jadi di samping si
kebenaran ilmiah itu harus strukturnya logis dan rasional, juga bisa diuji dengan kenyataan, maka kebenaran ilmiah itu juga harus mempunyai isi pragmatis, yaitu harus bisa berguna atau bisa digunakan atau juga bermanfaat bagi masyarakat. Jadi tidak bisa sesuatu disebut dengan kebenaran ilmiah apabila sesuatu itu tidak bisa bermanfaat atau berguna bagi manusia. Walaupun si sesuatu itu bisa strukturnya itu logis dan rasional, juga bisa diuji dengan kenyataan. Kita bahas tentang ketiga submateri dari kebenaran ilmiah, yaitu tentang pengertian kebenaran, teori-teori kebenaran, juga sifat-sifat dari kebenaran ilmiah ini. Maka bisa kita simpulkan bahwa kebenaran ilmiah yaitu sesuatu yang menunjukkan kepada keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya, atau sesuatu yang sungguh-sungguh adanya. Nah, kebenaran ilmiah ini juga mempunyai teori-teori. Yang pertama ada teori korespondensi, ada yang kedua teori koherensi, yang ketiga teori pragmatisme, kemudian yang keempat teori performatif, dan yang kelima adalah agama sebagai teori kebenaran. Nah, kebenaran ilmiah juga ini mempunyai sifat. Sifatnya ada 3, yaitu 1. Usun strukturnya rasional dan logis, yang kedua isinya empiris, dan yang ketiga isinya pragmatis atau dapat diterapkan atau dapat digunakan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, karena kebenaran datang dari Allah dan kesalahan berasal dari diri saya sendiri. Semoga pembahasan yang saya utarakan itu dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.